Sama-sama jenderal, pertarungan bintang saat ini. Nah, imbas efek daripada politik tadi itu. Baru ada istilah identitas, politik identitas, ada juga istilah komunisme. Padahal Pak Gatot ini membawa isu komunis bukan untuk Pilpres 2024, bukan. Karena merespon apa yang diucapkan oleh satu partai di Indonesia yang besar yang pemenang pemilu terkait dengan rancangan undang-undang HIP ura-ura. Salah kalau kita serang langsung Jokowi, salah itu. Berarti belum piawai dalam berpolitik. Jokowi ini nggak punya kemampuan apa-apa. Figur yang notabene dimenangkan hanya karena situasi dan kondisi yang memungkinkan. Tapi di kiri kanan, oma-oma, opa-opa ini, di lingkaran Joko Widodo ini, bajingan semua ini. Mengharapkan Pak Maruf bertobat, Pak Maruf kembali. Insya Allah. Kita berdoa saja, tahun 2020 sudah mau habis, 2021. Mudah-mudahan sebelum 2024, Allah berkehendak, Jokowi tidak selesai. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, berarti Pak Maruf naik kan? Pak Maruf naik, insya Allah Gatot Nurmantio presiden pilihan rakyat. Amin. Kapirta itu ya, Kapirta. Itu orang-orang itu. Ini yang membuat kafir tambah berani. Bayangkan tuh anak yang bakar masjid, apa itu, tulis dinding masjid kafir, dia bela. Ada di TV One. Berdebat, dia bela. Ya mungkin katanya ada orang-orang Islam juga yang ustadz-ustadz yang tidak menunjukkan Islam yang innalillahi. Jokowi saat ini saya sudah kalut. Jangan lockdown. Ah ini, udah mulai stres. Karena dana keluar terus, dokter minta terus, insentif terus. Dia dengan dia beradu. Kita banyak bermunajat, berdoa kepada Allah. Saudara-saudara kita lagi berjuang sekarang terkait dengan undang-undang rancangan undang-undang apa itu? Cipta Karya. Omnibus Law dan lain sebagainya. Mudah-mudahan mereka mogok supaya tidak ada pemasukan bagi negara ini. Ya, mudah-mudahan mereka mogok, betul-betul mogok, semua mogok, ya. Dan nanti ini pengusaha-pengusaha oligarki ini, kekuasaan oleh segelintir orang. Bapak perhatikan di tengah keributan ini ada pejabat yang tidak muncul berkomentar. SBY yang begitu sabar orangnya, yang penuh perhitungan dalam membuat pernyataan statement. SBY pun marah saat ini. Berarti bagaimana sudah keadaan negara kita kalau SBY sudah marah? Satu, prinsip. Tadi pagi saya sudah ceramah itu, peran Islam di tengah fakta politik global. Iya. Saya tentu pakai hadis. Kiwamud dunya bi arba'ati asa. Tertib dunia bergantung pada 4 orang. Bi almi ulama, bi adlil umaro, bi sakawatil agniya, bi da'watil fuqara'i. Tertib dunia itu bergantung pada 4 orang. Pertama, ilmu para ulama. Coba perhatikan waktu Pilpres kemarin. Kenapa Maruf Amin diambil? Bapak kan tanya kondisi umat Islam saat ini. Kenapa Maruf Amin direbut sama Jokowi? Jangan kita marah, itu memang taktik perang. Itu memang taktik politik. Saya bukan politikus. Tadi subuh saya katakan, seorang pendakwah harus mempunyai kemampuan akademik dan luasnya penguasaan terhadap ilmu politik. Daripada politikus. Supaya apa? Bisa memberikan pandangan kepada umat tentang perjalanan hidup dengan konsep politik ini. Nah, kenapa Maruf Amin diambil jadi wapres? Karena dari awal sudah diwacanakan, digadang-gadang UAS yang jadi wapres. Akhirnya Pak Maruf yang diambil. Coba kalau UAS tidak diwacanakan. Jadi ada pemain, kalau dalam permainan bola apa tuh? Kerja tim, ada manajernya, ada pelatihnya yang tidak terlatih. Pelatih tapi tidak terlatih. UAS dimunculkan, di sana juga langsung. Nah ini sudah kuda-kuda tua. Ini kan kuda baru belajar jalan. Pak Prabowo artinya wakilnya beliau. Dulu kan kemarin UAS. Nah, yang kita lawan ini kuda-kuda tua. Di kepala mereka itu bukan konsep kejujuran. Konsep bagaimana Indonesia dijadikan sebagai lahan. Terbukti sekarang kan, biar purnawirawan ada juga yang diadu domba. Sama-sama jenderal, pertarungan bintang saat ini. Nah, imbas efek daripada politik tadi itu. Baru ada istilah identitas, politik identitas, ada juga istilah komunisme. Padahal Pak Gatot ini membawa isu komunis bukan untuk Pilpres 2024, bukan. Karena
merespon apa yang diucapkan oleh satu partai di Indonesia yang besar yang pemenang pemilu terkait dengan rancangan undang-undang HIP hura-hura. Gitu. Rancangan undang-undang HIV AIDS. Itu kan responnya cepat, makanya beliau nggak tanggapi. Adapun nanti untuk jadi calon presiden ke depan bukan urusan Pak Gatot, urusan kita-kita ini. Gitu. Tapi jagonya pasti orang gubernur Bapak sekarang ini dari pihak sebelah. Pasti Pak Ganjar yang jadi jargon yang paling kuat untuk pengganti Joko Widodo. Coba perhatikan di media televisi, media sosial, apa yang disampaikan Pak Joko Widodo seirama dengan Pak Ganjar Pranowo. Saya bukan pengamat politik, tapi saya belajar sama orang Yahudi, otak Yahudi saya. Belum terjadi saya sudah tahu, saya sampaikan di ceramah-ceramah saya itu banyak yang belum terjadi, akhirnya terjadi. Gitu. Bahkan saya katakan, hei para politikus, kami lebih ahli dalam soal politik dibanding Anda. Gitu. Nah, kekuatan politik inilah yang dibutuhkan. Benteng terakhir kita ini, Pak Haji, hanya para ustadz. Tidak ada yang lebih ditakuti kecuali Pak Habibana Rizik Syihab. Sekarang siapa lagi yang kita bisa andalkan? Semua ayam sayur kok tiarap. Itu. Jujur aja kita bicara, semuanya tiarap. Maka saya bilang, salah satunya dalam sejarah para nabi sampai kepada sahabat tabi'in, nggak ada tuh kalau konsep negatif sudah tahu-tahu zolim, nggak ada para ulama itu, para nabi itu berkonsentrasi sama-sama dengan ulama dan umaro, itu nggak ada, pisah dia. Kecuali umaroknya baik, kan Nabi sudah bilang, istatun yatkulu naro bisitatin, ada 6 golongan masuk neraka karena 6 perkara. Yang pertama, al umarau bil ju'uri, penguasa pemerintah sewenang-wenang. Nah, Joko Widodo pemerintahan rezim ini kan sewenang-wenang. Dan jago sekali mengadu domba. Mengadu domba antar sesama manusia, masyarakat Muslim. Masyarakat Muslim internal dan masyarakat Muslim berbeda agama. Piawai sekali, licik sekali. Jadi kalau saya bisa gambarkan, ini pemerintah, ini negara, ada satu kelompok kecil di sini, komunis. Dia bermain siang malam. Karena apa? Karena dendam. Komunis yang ada di Indonesia ini beda dengan komunis yang ada di Asia, yang ada di Rusia, Moskow, sampai ke Korea Utara. Beda. Kalau di sana memang sudah menjadi satu falsafah negara di Korea Utara, Cina, dan lain sebagainya. Tapi komunis yang ada di Indonesia ini adalah dendam. Itu tetap terpatri. Sampai kapanpun, melihat peluang ada pemimpinnya naik, Joko Widodo ini pemimpin yang lemah, dimanfaatkan. Bukan Joko Widodonya, Presiden Joko Widodo ini nggak punya niat, tidak ada jiwa mafia. Orang dari kampung datang merantau ke Jakarta. Salah kalau kita serang langsung Jokowi, salah itu. Berarti belum piawai dalam berpolitik. Jokowi ini nggak punya kemampuan apa-apa. Figur yang notabene dimenangkan hanya karena situasi dan kondisi yang memungkinkan. Tapi di kiri kanan, oma-oma, opa-opa ini, di lingkaran Joko Widodo ini, bajingan semua ini. Oma-oma dan opa. Tidak ada orang muda. Ini oma-oma sudah mau mati semua itu, Pak, yang ada di sini. Nah, jadi ibarat ibu-ibu ditinggalkan suaminya, pergi nikah lagi, itulah kondisi kita sekarang. Coba tanya ibu-ibu, kalau ditinggalkan suaminya, bukan meninggal dunia, bukan wafat, tapi pergi menikah lagi. Yang ada di pikiran dan jiwa ibu-ibu, marah, jengkel, frustasi, bahkan bingung memikirkan kos hidup di masa akan datang. Inilah nasib Indonesia. Dalam satu gambaran skala kehidupan rumah tangga, harus kita kuasai itu. Di dalam buku saya judulnya Munafik, saya tulis bulan Februari, terjadi semua di bulan April sampai hari ini. Mengenai kegiatan PKI tidak akan berdiam karena dendam komunis. Itu. Tapi percuma. Dimanapun Indonesia ini bumi serambi Mekah. Susah dikalahkan oleh komunis. Susah. Komunis itu cuma berapa orang, Pak, kalau Bapak mau tahu. Cuma sedikit dia. Cuma dia punya modal, dia punya kekuatan, dia punya dana. Dan kalau ustadz-ustadz tidak bersuara keras seperti saya punya ceramah, akan digoyang-goyang terus kita. Tapi kan tergantung pribadi ustadz. Siapa ustadz-ustadz yang sudah banyak merasakan pemberian umat, yang diperhatikan jamaah. Artinya sudah kondang itulah. Kalau ustadz-ustadz di kampung ini kan kebanyakan jadi sasaran, Pak. Gitu. Masjid dijaga, jangan nanti bila ada orang gila lagi yang coret, lempar batu. Nah, kita diadu domba. Itu konsep PKI, itu konsep komunis. Nah, mengharapkan Pak Ma'ruf bertobat, Pak Ma'ruf kembali. Insya Allah. Kita berdoa saja, tahun 2020 sudah mau habis, 2021. Mudah-mudahan sebelum 2024, Allah berkehendak, Jokowi tidak selesai. Amin ya rabbal alamin.
Berarti Pak Ma'ruf naik kan? Pak Ma'ruf naik, insya Allah Gatot Nurmantio presiden pilihan rakyat. Amin. Sebenarnya sudah keras sekali sudah ini argumen ini. Dan tidak pernah terungkap di Indonesia Lawyers Club. Ya begitu ya. Nah, ya kita harus lebih jago dari para politikus. Cuma saya kan malas begitu-gitu berkumpul-kumpul begitu. Lebih bagus cerdaskan umat di dalam masjid. Nggak ada guna itu. Ada yang bilang, Ustadz, ayo kita sama-sama gabung dengan partai politik. Malas. Banyak lidah ular di situ, malas saya. Nanti saya yang dapat hidayah ini, besok-besok tercoreng hidayah saya. Sampai kiamat saya tidak akan berpolitik. Tapi penguasaan politik, saya lebih tahu. Saya tahu kok bagaimana akan terjadi ke depan ini. Islam ini sementara diuji. Kenapa? Kita sendiri juga yang mengundang Allah untuk menguji kita. Bayangkan ya, ini hal-hal yang tidak masuk akal. Prabowo menang, Jokowi dilantik. Baru satu kali dalam catatan negara demokrasi, Amerika 700 tahun baru ada timbul peran demokrasi yang terjadi di negara Amerika. Karena sistem negara Amerika itu sama dengan Yahudi. Apa itu? Sistem demokrasi Yahudi sama dengan parlemen Amerika, Bet Knesset itu, rumah parlemen, Bet Knesset, Yahudi katakan. Sama sistem demokrasinya, Pak. Tapi dalam sejarah Indonesia ini, aneh betul. Presidennya menang, kalah dilantik. Apa itu persoalan konstitusi? Bukan, itu persoalan teologis. Kita berdoa, Prabowo suaranya banyak, Jokowi dari hasil kecurangan menang. Curang, karena terbukti di MK, Prabowo yang menang. Di MA, Mahkamah Agung, Prabowo yang menang. Jokowi dilantik. Karena kita sama Muslim ini tidak mau bersahabat dengan Muslim lain. Kesempatan dimanfaat. Ini kafir punya cara ini. Bagaimana supaya orang Islam munafik? Begitu orang Islam munafik, kafir jadi kuat. Mana ada kafir-kafir berani berkomentar macam-macam tentang Islam. Nanti di zaman Joko Widodo ini. Ya, karena dia merasa ada saudaranya, saudara kembarnya yang bela. Saudara kembarnya, Mukhtar Ngabalin. Siapa yang kalau muncul di Indonesia Lawyers Club itu dia tanduk dulu di aspal sampai hitam begini. Kapirta itu. Ya Kapirta. Ya, dia kan bulat besar dulu Pak Haji. Dia suduk dulu di situ baru dia tampil. Kapirta itu ya, Kapirta. Itu orang-orang itu. Ini yang membuat kafir tambah berani. Bayangkan tuh anak yang bakar masjid, apa itu, tulis dinding masjid kafir, dia bela. Ada di TV One berdebat, dia bela. Ya mungkin katanya ada orang-orang Islam juga yang ustadz-ustadz yang tidak menunjukkan Islam yang innalillahi. Ini bekas pengacaranya Imam Besar Habib Rizik Sihab. Dia keluar dari situ. Itu yang lebih bahaya dari kafir. Enemy in the blanket. Musuh dalam selimut. Nah, ini diupayakan kalau berdakwah sampaikan itu supaya yang ada yang tersisa ini jangan jadi musuh dalam selimut. Perkuat. Kalau cuma kafir nggak mengancam, Pak. Konsep kafir itu hancurkan Islam pakai orang Islam. Ini sudah terjadi di Indonesia. Jadi kalau boleh, bagaimana saya katakannya? Apa saya mau suruh ustadz-ustadz ini berani? Nggak bisa. Keberanian itu tergantung nyali pribadi. Nah kalau ustadz-ustadz masih berpikir takut di penjara, takut di aniaya, ya sudahlah beginilah kita terus. Itu kan? Saya tidak mau mengajak-ajak nanti orang curiga, oh kenapa ini ustadznya ajak-ajak. Tapi beginilah sebenarnya konsep. Karena sesuai konteksnya berdakwah, pada waktu Islam tidak diganggu ya lembut kita berdakwah. Tapi ketika perang, ini sekarang lagi perang, situasinya lagi perang dakwah, perang argumen. Ya usaha-usaha harus vokal. Nggak usah kita ikuti protokol kesehatan, bermasker, jaga jarak, innalillahi. Nggak usah ikut-ikut yang begitu. Ustadz-ustadz nggak usah sampaikan itu urusan Joko Widodo. Itu urusan dokter-dokter itu bukan urusan ustadz. Pakai mensosialisasikan orang program pemerintah. Kau pikir aja Pak Jokowi itu hal-hal begitu. Jangan melibatkan ustadz. Dan ustadz juga nggak usah menyampaikan begitu. Ya kita jaga jarak ya. Nggak usah, harus berbeda kita, ya beda. Memang saya Pak bukan yang terbaik, bukan yang pertama, difference. Tapi saya lain daripada lain. Saya kalau kebenaran, Rocky Gerung itu satu kampung kami dari Manado. Kalau benar, perjuangkan sampai ke liang kubur. Nggak usah minta-minta bela sama makhluk, apalagi di Islam ini nyata-nyata kekuasaan Allah itu. Bukan agama logika. Apa yang kita ucapkan dicatat di sana. Nggak usah. Saya sudah lihat Pak, Orang
Mobil saya di Kendari itu sudah masuk jurang, pantatnya begini. Kok tiba-tiba saya ambil cari kayu untuk mengaspak, mobil sudah di tengah. Anak bini sudah tertidur, sudah nggak sadar. Kok bisanya mobil siapa yang angkat? Banyaklah pokoknya hal-hal yang saya berdakwah keliling hutan, naik gunung di tengah lautan sampai di pulau perbatasan Laut Cina Selatan. Pernah pecah perahunya, 8 jam tembus ke Natuna. Mana ada perahu muatan 2 ton bisa dari Pulau Midai tembus ke Natuna. Baru kami yang berangkat hari itu, Pak. Sekarang masyarakat di sana berani lewat. Dulu cuma naik kapal pelni. Gitu. Sampai camatnya bilang, Yahya ini kenapa bisa berani begini? Karena saya berani jatuh saya di Batam besok. Saya paksa menyeberang. Jangan Ustaz, ini 5 meter, Desember waktu itu. 5 meter ombak di depan. 5 meter, 10 meter. Cari orang Islam yang sudah lupa Al-Fatihah. Itu biasanya berani mati. Datang ke sini memang saya coba baca Al-Fatihah. Sudah lupa saya Ustaz. Nah, ini berani mati yang begini. Di tengah laut dihantam. Itu istri saya ada. Sudah saya ikat dengan jergen apa itu? Bench apa? Ikat dengan jergen. Anak saya perempuan saya ikat. Saya bilang, Dek, kalau pecah pasti kita sampai di, kalau nggak di Sarawak, kita pasti terdampar di Malaysia atau Filipina. Sabar aja. Ada pisang mentah saya sudah pegang, saya ikat badan dengan jergen. Lunas perahu itu sudah bocor, Pak. Yang lupa Al-Fatihah ini, yang tidak pernah menyebut lafaz Allah, akhirnya istighfar sepanjang perjalanan. Pucat, orangnya hitam biru, jadi putih seperti tisu. Saya bilang, kenapa? Ya Ustaz, putul, balik aja kita pulang. Saya bilang, jangan pulang-pulang, sudah mati urusan Allah, jalan terus. Maju-maju terus. Tapi lebih besar, lebih putih. Sudah putih, merah, biru, tabrak. Sampai di Natuna. Begitu sampai di Natuna, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lompat lebih dulu dia. Saya mau sholat, tobat. Sekarang di Midai, jadi muazin. Tobat kau tidak. Karena sudah mau mati, baru tobat. Kalau dia begitu juga tidak mungkin mau datang ke masjid. Camat telepon saya, Ustaz dia paling rajin, orang belum datang dia sudah di masjid. Nah, tugas begini ini harus diejawantahkan oleh para mubalik. Datang di satu daerah, kunjungi beberapa hari, pulang, kuatkan umat. Dan jangan pernah seirama dengan pemerintah kalau zolim. Saya kasih contoh ya. Coba nonton tuh jejak digital. Syekh Ali Jaber sebelum ditusuk, beliau salah satunya ustadz yang menyatakan bahwa masyarakat harus disiplin menggunakan masker. Ada hadiah apa beliau dikasih? Jangan pernah menunjukkan rasa takut kepada rezim ini. Secara psikologi saya sekolah itu, Pak. Kalau kita tunjukkan rasa takut, dikunyah dari kepala kita. Tunjukkan keberanian itu kepada hal-hal yang batil. Akan kalah kebatilan itu. Tapi kalau kita ikut-ikutan, tunduk. Coba lihat Habib Bahar itu. Mau ribuan tahun di penjara nggak peduli. Oh, sama-sama juga orang Manado itu. Ibunya Manado. Saya biar di penjara pun baku WA dengan saya. Habib Bahar Smith. Cuma itulah. Saya tidak bisa paksa nih usaha-usaha yang lain. Nggak mau saya. Semua kita punya kesadaran sendiri. Di saat perang, ayo kita perang. Di saat tenang, ayo kita tenang. Dan yang paling penting, hati-hati. Ada hal juga yang paling bahaya dalam Islam ini. Yang memecah belah Islam. Bidah kafir. Yang sering saya lihat itu. Ustadz-ustadz Wahabi itu. Berhenti itu. Itu Kristen paling suka dengar, Pak. Pokoknya kalau sudah dakwah memojok-mojokkan satu muslim itu, hati-hati, itu sudah pemecah belah. Ada kemarin ribut masalah khilafah, betul ya? Guru ditunjuk-tunjuk sama Muafi yang anggota DPR. Saya tidak ikut-ikutan memusuhi si Banser itu, karena saya lihat dia marah karena guru ini juga gambar Joko Widodo itu di coret-coret. Itu jangan dibela kalau salah. Islam tidak begitu, tidak kompromi. Ini yang guru ini juga salah. Kenapa foto Joko Widodo dicoret-coret? Ya, menang mau tidak mau, dimenangkan atau menang, Joko Widodo ini terbukti adalah presiden. Wajib kita hormati. Supaya kita dibilang tidak bodoh dalam perjuangan ini. Islam tidak dipermalukan karena kebodohan kita. Nah, disinilah letaknya adu domba antara sesama Muslim. Kita harus lebih kritis sebagai penceramah. Satukan umat ini. Nah, kalau jaga-jaga gereja itu, biar aja tuh gereja itu nanti polisi yang jaga, bukan Banser. Kan begitu. Oh, siap. Pakai loreng, dianggap dia Kopassus. Padahal dia tidak tamat. Siap, komandan. Yang pakai loreng, yang pakai baret miring begini itu,
Itu tentara punya soal itu. Polisi di luar sana jaga gereja, jaga masjid. Bukan ente, bukan ormas. Itu Pak. Kalau dari situ tuh persoalan politik yang dimanfaatkan kafir. Kafir ini jago sekali bermain. Saya dari sana, tidak ada yang lebih ahli kecuali saya ini. Bicara soal strategi kafir. Yang berikutnya adalah bagaimana setiap kegiatan-kegiatan di masjid dalam keadaan corona begini dibuat. Jokowi saat ini saya sudah kalut. Jangan melockdown, lockdown. Ah ini, udah mulai stres. Karena dana keluar terus, dokter minta terus, insentif terus. Dia dengan dia beradu. Kita banyak bermunajat, berdoa kepada Allah. Supaya negara dan agama ini baik-baik ke depan. Yakin saya Islam tidak mampu dikalahkan. Cuman kalau terus-terus begini kita, ekonomi kita begini, habis. Sementara sholat subuh jangan-jangan di belakang saf belakang ini sudah siap dengan samurai. Mulai dari saf kedua belakang, ketiga sampai imam masjid berdarah-darah. Jangan dibilang tidak. Ini sudah pernah terjadi. Waspadalah kita. Bila perlu di tiap-tiap masjid begini adalah waker yang jaga malam. Kita mesti kondisikan itu. Saya setiap ceramah saya pesan itu. Mari kita jaga. Karena biar bagaimanapun mereka ini dendam. Kekuatan mereka ini ada pada penguasa. Saudara-saudara kita lagi berjuang sekarang. Terkait dengan undang-undang rancangan undang-undang apa itu? Cipta Karya. Omnibus Law dan lain sebagainya. Mudah-mudahan mereka mogok supaya tidak ada pemasukan bagi negara ini. Ya, mudah-mudahan mereka mogok, betul-betul mogok, semua mogok, ya. Dan nanti ini pengusaha-pengusaha apa oligarki ini, kekuasaan oleh segelintir orang. Bapak perhatikan di tengah keributan ini ada pejabat yang tidak muncul berkomentar. SBY yang begitu sabar orangnya, yang penuh perhitungan dalam membuat pernyataan statement, SBY pun marah saat ini. Berarti bagaimana sudah keadaan negara kita? Kalau SBY sudah marah. Itu Pak. Ya. Sudah jelas ya? Nah itu. Jadi persoalan politik ini, Bapak bisa nanti miliki buku saya, judulnya Munafik, cuma satu kata. Lengkap saya bahas di situ. Semua pejabat itu. Saya kira gitu, Pak. Ya, nggak usah diambil, di masjid tidak boleh berjualan, dibawa disilakan. Ini tidak wajib, Pak, bagi yang berminat ada di mobil. Tapi untuk berjualan dalam masjid haram. Lebih baik saya tidak laku tuh buku daripada dijual dalam masjid. Silakan kalau mau perlu di luar di mobil sana ada istri saya yang melayaninya. Tadi security mau pindahkan mobil saya jauh. Saya bilang begini, sini dulu, sini. Ente masuk ke kantor bank urusan duniawi, ada parkiran di route 1, di kantor bupati juga ada, asisten 1, asisten 2, asisten omong kosong dan lain sebagainya. Nah saya datang ke sini, asisten 1, jangan ente parkir jauh-jauh, nanti sudah di Jakarta ya Waloni. Ya, tolong. Bukan cuma saya Pak dia siapkan di depan parkir ustadz, parkir khotib. Jangan ustadz diparkirkan jauh-jauh. Itu juga salah satu politik kita. Kalau mau undang saya, bikin spanduk besar-besar. Mantan rektor UKI Papua, mantan pendeta terbaik Indonesia Timur. Karena memang saya pendeta terbaik dari sana. Kalau Bapak tidak pakai itu, kalah secara politik dengan kafir. Tulis, mantan rektor UKI Papua. Seperti di buku saya ini, lengkap. Dia udah tanya. Bukan seperti saya Fudin, ngaku-ngaku ustadz. Ustadz dari mana? Gitu. Ya, tulis besar-besar. Mantan rektor UKI Papua, mantan ketua sekolah tinggi teologi Calvinist Ebenezer from Stuttgart, Jerman, mantan pendeta GKI Papua. Tulis besar-besar. Gitu. Supaya jemaah lebih termotivasi. Dedengkotnya aja masuk Islam. Apalagi kita yang kerucuk. Tikus-tikus God ini. Sudahlah. Menyerah sajalah. Sunat kau. Masuk Islam. Ya. Saya ceramah di Manado begitu. Kalau buta huruf cepat masuk Islam. Menyerah orang Manado. Dia tidak berani ganggu sama saya. Keluarga saya cukup disegani di Manado. Nggak berani ada yang ganggu. Makanya yang ganggu saya ke orang Manado. Sudahlah, berhenti mau. Surga dari mana? Cebok pun tidak. Cebok dulu baru bicara surga. Yesus juru selamat. Juru selamat bagaimana? Cebok pun tidak. Cebok dulu. Orang Islam kan cebok, sunat. Nah, itu termasuk itu. Yang paling saya takut sekali masuk Islam, sunat itu. Loh, pertama malu, kedua takut. Jangan-jangan diancam. Jangan-jangan dendam hampir sampai kos lampu lewatin. Ini yang menyangkal Islam dulu. Hantam di kos lampu. Kos lampu 55. Satu keluarga kami disunat. Alhamdulillah. Tidak ada. Saya bilang, Pak Haji, jangankan sunat. Nih batang leher, kalau itu syaratnya. Potong aja lah. Yang penting saya Islam. Nggak ada syarat apapun. Kalau iman sudah di dada sini, nggak pernah terpikirkan masalah duniawi.
Kita lakukan saja, nanti Allah yang berperkara. Amin ya rabbal. Allahumma habib ilainal iman. La ilaha illa huwa Allahi falyatawakkalul mu'minun. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.